Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Reni Nur Apriani MPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Cikidang Bayabang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Tujuannya dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Yuni lakukan dan mengapa kita mengadakan percakapan pra-observasi ini, yakni sebagai persiapan awal sebelum melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang baik bagi murid. Ya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Yuni. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Yuni lakukan nanti di pembelajaran? Saya akan melakukan nanti diobservasi oleh Bu Reni, yaitu pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, dengan materi sifat-sifat cahaya. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan hasil percobaan mengenai sifat-sifat cahaya. Ya, berarti itu ya tujuan pembelajarannya, ini mengidentifikasi ya. Terus kemudian dalam area pengembangan yang ingin Ibu Yuni capai dalam observasi pembelajaran itu apa? Ya, setelah siswa memahami konsep cahaya dan sifatnya, diharapkan peserta didik mendemonstrasikan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian kalau boleh tahu rancangan pembelajaran yang ingin Bu Yuni terapkan nanti di pembelajaran itu seperti apa? Misalkan strateginya apa, kemudian mode pembelajarannya apa, dan metodenya itu seperti apa? Pembelajarannya nanti saya akan melakukan anak-anak dibuat kelompok, terus mereka mencari sendiri dan memecahkan sendiri, membuktikan dari sifat-sifat cahaya. Saya akan menyediakan beberapa alat dan bahan, mereka nanti memilih sendiri, terus membuktikan sifat-sifat cahaya, berdiskusi, dan nanti terakhir mereka mendemonstrasikan hasil dari diskusi dari pembuktian sifat-sifat cahaya. Itu ya strategi dan model serta metodenya. Kemudian kalau media pembelajarannya itu apa saja? Medianya saya banyak sekali. Yang pertama kaca, benda-benda bening, ada gelas, terus senter, terus air, terus nanti ada karton hitam, terus apa lagi ya? Udah sekian cukup kali ya. Itu ya medianya Ya. Jadi sudah nanti disiapkan ya untuk pembelajarannya. Kemudian mau kapan Bu Yuni melakukan pembelajaran tersebut di dalam kelas, dari apa dan di kelas mana? Ya, untuk saya kan di wali kelas 5, jadi di kelas 5 untuk pelajaran IPAS kebetulan jadwalnya hari Jumat, jadi saya akan melakukannya hari Jumat tanggal 26 Juli. Nanti saya akan ke kelas melihat Bu Yuni mengajarkan IPAS di kelas 5 ya, melakukan observasi. Lantas pertanyaan yang terakhir ya Bu Yun, apa yang Bu Yuni dapatkan dari percakapan ini? Alhamdulillah setelah kita melakukan percakapan saya menjadi ada gambaran, terus saya juga mempersiapkannya nanti mungkin lebih matang, apa saja yang harus saya siapkan dan bagaimana strateginya serta metodenya, jadi membuat saya lebih maksimal dalam persiapannya. Ya, mungkin itu ya, nanti saya akan ke kelas melihat Bu Yuni mengajar ya di dalam kelas ya. Terima kasih sebelumnya ya Bu Yuni ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini?
tanya, kalian pernah tidak malam hari mati lampu di rumah kalian? Apa yang kalian rasakan? Gelap. Takut. Kenapa gelap? Kenapa gelap? Kenapa gelap? Karena gak ada cahaya. Jadi cahaya itu apa? Cahaya itu apa? Sinar yang bisa ditangkap oleh mata. Sekarang kalian bisa melihat tidak? Karena siang hari ada apa? Cahaya matahari. Kita bisa melihat karena kalau siang ada cahaya dari cahaya matahari. Jadi matahari itu sumber cahaya. Selain matahari, pasti selain matahari sumber cahaya apa lagi? Senter, ya, senter, betul, betul tidak? Betul. Lampu. Apa lagi? Lilin, betul. Api. Apa lagi? HP. Kalau dinyalakan ada cahayanya. Senter di HP. Ya, sekarang mah ada senter di HP. Bensin. Apa lagi? Mobil kalau jalan di malam hari. Jadi bisa terlihat ada cahaya. Itu adalah cahaya. Cahaya punya sifat cahaya. Yang pertama, coba, kalian tutup mata kalian. Tutup. Tapi matanya buka. Apakah ada cahaya? Ada cahaya dari bolong-bolong. Coba tutup. Ayat. Nah, jadi cahaya itu bisa merambat. Mimpi. Sekarang lihat jendela. Kalian bisa bisa melihat karena ada cahaya dari jendela. Cahaya matahari tembus dari jendela kaca. Jadi yang pertama, cahaya itu bisa merambat dulu. Yang kedua, kalian pernah lihat ada cahaya yang menembus ke kaca? Pernah menembus ke kaca cahaya? Cahayanya kumaha pami kana kaca? Hah? Mantul. Betul. Kalau cahaya kena di kaca pasti akan mantul. Kita udah belajar dan udah praktek tentang sifat-sifat cahaya. Sudah mengerti ya? Ada berapa sifat cahaya? 1, 2, 3, 4, 5, dari awal sampai akhir barusan, apa yang kalian bisa ambil pelajaran atau apa kekurangan kelebihannya? Pelajar kita yang barusan belajar. Bagus karena seru. Terus apa lagi belajar yang barusan? Ya, bisa membuktikan sifat cahaya. Dah, pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian. Sekarang kalian kerjakan evaluasi. Lembar evaluasi. Diisi. Dulu ini ya, kita memasuki dialog pasca observasi pembelajaran di PI 5 ini, di mana Ibu akan berdiskusi dengan rekan sejawat terkait dengan
observasi pembelajaran yang telah dilakukan. Silakan Ibu menyampaikan tujuan percakapannya dan sampaikan hasil analisis data yang telah Ibu peroleh pada Ibu Yuni ya. Dan kemudian Ibu lakukan percakapan umpan balik dengan prinsip coaching ya. Silahkan dilakukan yang baik dan kemudian tidak lupa untuk mencari area pengembangan yang harus dikembangkan oleh Ibu Yuni dan catat dalam rencana area pengembangan. Dan tentunya nanti untuk penutup sesi ini kesimpulan akan diberikan oleh Ibu. Silakan dilakukan. Langsung aja ya Bu. Selamat siang Bu Yuni. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas waktunya ya. Kemarin kan sudah melakukan observasi ya. Iya. Nah, bagaimana perasaan Bu Yuni terkait kemarin dengan berjalannya pembelajaran yang sudah berlangsung? Alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan alur yang saya buat dalam modul aja. Cuman ada beberapa yang di luar kendali karena mungkin saya kurang bisa mengkondisikan beberapa siswa yang tidak bisa konsentrasi dalam belajar seperti itu. Jadi berjalan baik ya, cuma Ya, ada beberapa yang pendapat Bu Yuni setelah menyajikan pembelajaran kemarin, apa pendapatnya? Pembelajaran kemarin saya lakukan dengan sistem pendekatan diferensiasi proses, ada dan juga metode PBL, program based learning. Anak mencari pemecahan masalah tentang sifat cahaya. Saya memberikan sedikit penjelasan, lalu anak mencari dan memecahkan masalah sendiri, membuktikan bagaimana sifat-sifat saya dalam kehidupan saya dalam kegiatan proyek ya apa sederhana, percobaan sederhana yang mereka lakukan. Saya merasa sebetulnya itu cocok diterapkan di kelas saya karena saya membagi beberapa kelompok anak, terus saya membagi itu berdasarkan tingkat kompetensi mereka. Ada yang kompetensinya mungkin kurang, ada yang pertengahan, ada yang baik. Nah, kan dalam sifat cahaya ada praktek yang membutuhkan pemikiran yang tinggi seperti membuat penguraian. Saya dapat diuraikan. Nah, itu kan agak susah ya. Kalau cahaya dapat dipantulkan itu gampang. Nah, saya membagi kelompok menurut kesukaran dan kemudahan dalam materi. Cocok, cuman ada kelemahannya mungkin yang saya rasakan. Anak cenderung aktif di kelas saya. Nah, jadi kalau saya lagi fokus ke satu kelompok yang ini, anak yang lainnya membuat keributan atau aktivitas yang tidak sesuai dengan apa yang LKPD yang saya berikan. Jadi anak membuat kegiatan sendiri seperti itu. Ada kelemahan dan ada kelebihannya. Itu yang saya rasakan. Mungkin ke depannya saya usahakan memperbaiki. Mudah-mudahan saya bisa mengkoordinasikan siswa supaya bisa lebih semuanya fokus terhadap pembelajaran dan proses pembelajaran. Seperti itu. Seperti itu ya. Bisa kemudian bisa diceritakan kembali nggak ada perkembangan apa yang Bu Yuni lakukan di dalam kelas atau langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu Yuni lakukan di dalam kelas? Kalau pengembangan saya mengambil pendekatan pembelajaran saintifik, yaitu anak nanti setelah pembelajaran diharapkan mampu mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi,
mengasosiasi dan mengkomunikasikan hasil percobaan sederhana yang mereka lakukan. Terus tahapan pembelajarannya, pertama saya memberikan pengantar tentang materi, terus memberikan anak berupa hal-hal apa yang harus mereka lakukan dalam LKPD. Mereka dibuat kelompok, saya kasih LKPD, lalu mereka mengerjakan sesuai dengan LKPD yang saya kasih. Tiap kelompok saya beda aktivitas, ya, dari tiap kelompok itu saya bedakan aktivitasnya tidak sama. Tadi pendekatan diferensiasi proses. Tapi nanti terakhir saya membuat kesimpulan dari hasil semua pembelajaran yang kita lakukan. Tentunya di akhir juga mereka mempresentasikan hasil dari kegiatan yang mereka lakukan dari masing-masing kelompok. Tujuan yang hendak Bu Yuni capai dalam pembelajaran tadi ya, dari area pengembangan. Ya, area pengembangannya. Ya. Tujuannya? Tujuannya anak mengetahui sifat-sifat cahaya, juga anak bisa melakukan percobaan sederhana untuk membuktikan sifat-sifat cahaya dan menjelaskan penerapan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menurut Bu Yuni, sejauh mana area perkembangan yang sudah Bu Yuni lakukan? Apakah sudah berhasil atau tidak? Kalau yang saya rasa mungkin pembelajaran area perkembangan sudah tercapai, hanya ada beberapa karena kompetensi anak pencapaiannya tidak bisa sama semua. Ada beberapa anak yang mungkin masih butuh pendampingan. Secara keseluruhan alhamdulillah area pengembangannya tercapai. Ini ada beberapa yang butuh perkembangan lebih lanjut dan pendampingan lebih lanjut dari saya. Jadi area perkembangannya sudah dianggap berhasil ya. Kemudian apakah proses pembelajaran itu sudah direncanakan? Iya, sudah. Sebelum melakukan pembelajaran saya membuat modul ajar, terus saya juga observasi melakukan sama ibu ya, melakukan percakapan apa? Coaching sebelum pembelajaran. Terus saya melihat materi dan mungkin saya merasa metode yang cocok, membuat metode yang cocok untuk anak-anak, dan sebelumnya juga saya tentu membuat asesmen pembelajaran dari peserta didik yang saya ajar. Kemudian dukungan apa yang diperlukan Bu Yuni dalam untuk mengembangkan area pengembangan yang Bu Yuni lakukan di kelas? Dukungan Dari bisa dukungan dari sejawat atau anak atau kepala sekolah. Iya. Kalau dari rekan sejawat, alhamdulillah semua mendukung terhadap pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Terus kalau dari anak-anak, alhamdulillah setiap saya mau melakukan pembelajaran, saya menjelaskan dulu apa tujuannya, bagaimana proses yang akan kita lakukan. Mereka pertamanya mereka antusias, tapi setelah saya melakukan pembelajaran sampai akhir, mungkin ada beberapa anak yang tidak memahami, dan tentunya itu menjadi tugas saya untuk membedakan. Ada beberapa anak yang mungkin belum bisa mengikuti pembelajaran seperti peserta yang lain, anak berkebutuhan khusus biasanya yang di kelas saya mungkin ada beberapa masih butuh pendampingan. Alhamdulillah semua dukungan baik dari sekolah saya rasakan cukup dan membuat saya menjadi nyaman ya ketika belajar dan akan melakukan pembelajaran di kelas. Lalu menurut Ibu apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi dalam
proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas? Seperti tadi, kalau kendala setiap hari selama saya menjadi guru, saya merasakan selalu kurang dalam pengetahuan. Ada masih banyak sekali yang tentunya saya harus pelajari, mulai dari mengenal karakteristik anak yang beragam. Apalagi di kelas saya sekarang kelas 5 banyak lebih dominan anak laki-laki daripada anak perempuan. Tentunya karakteristik anak laki-laki juga beda ya. Kalau laki-laki lebih aktif. Nah, tantangan saya dalam mengatasi ini yang saya merasa masih berat ya. Kalau anak laki-laki, saya udah beberapa kali mencoba metode, merasa masih belum, kenapa ya ini belum kondusif dalam mengajar, susah sekali. Anak hanya berapa menit diam dan memperhatikan, setelah itu mereka melakukan aktivitas sendiri, baik itu lari-lari, baik itu mengganggu temannya yang sedang konsentrasi dan segala macamnya yang ada di kelas. Tantangan saya sebenarnya itu, saya sulit sekali mengkondisikan anak, terutama anak-anak yang dominan ya laki-laki kinestetik ya mungkin. Jadi saya harus ekstra dalam atau setiap pembelajaran, apa ya ini yang cocok pembelajaran, apa yang metode saya harus lakukan supaya semua memperhatikan dan kondusif di kelas. Karena mungkin itu tadi anak laki-laki yang masih banyak di kelas saya dan mereka sulit untuk dikondisikan untuk konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Pertahapan pembelajaran masih ada saja kadang di pertengahan atau di akhir mereka kelakuannya random kalau kata anak sekarang. Melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, mungkin mereka belum tahu sepertinya kalau itu kata mereka apa itu bahasa Sunda main. Kalau menurut saya itu bukan, harusnya tidak dilakukan kalau dalam proses pembelajaran seperti itu. Mereka nanti ke depannya mungkin itu tantangan, saya harus memberikan terus menerus pemahaman apa itu ketika, apa yang harus dilakukan ketika belajar, apa yang tidak harus dilakukan, yang dilarang ketika belajar yang mereka seharusnya tidak lakukan hal itu. Saya akan menyampaikan hasil observasi saya di kelas kemarin ya. Untuk keaktifan siswa saya lihat sudah aktif ya, siswa sangat aktif dan sangat antusias dalam pembelajaran tersebut karena adanya praktik ya. Kemudian tujuan pembelajaran juga Bu Yuni sudah menyampaikan di awal, jadi menyampaikan tujuan pembelajaran Bu Yuni apa saja. Kemudian metode diskusi juga ada ya. Saya sudah melihatnya, saya di sana ada si anak berkelompok, kemudian praktik ya. Dalam pengelolaan kelas juga Bu Yuni sangat baik mengkondisikan, meski ada beberapa siswa yang kurang ya, yang maksudnya ya belum bisa mengikuti, juga saya anggap sudah baik. Cuma ada catatan sedikit ya. Di sana waktu saat kegiatan praktik ada beberapa siswa yang masih belum begitu percaya diri ya. Itu mungkin catatan kecil saya yang mungkin bisa lebih ditingkatkan untuk selanjutnya. Mungkin itu hasil observasi saya dalam pembelajaran. Lalu apa yang akan Ibu adakah alternatif lain untuk mengatasi kesulitan Bu Yuni atau tadi ya, tadi altera saya juga sudah beberapa kali melakukan, sepertinya emang kelas saya tidak cocok untuk metode ceramah gitu seperti biasa. Jadi mereka harus dibuat metodenya kinestetik, bergerak itu, sering bergerak, sering buat permainan. Nah, itu cocok seperti di kelas saya. Nah, terus mungkin juga seperti yang dilakukan dalam pembelajaran ini, mereka melakukan percobaan sederhana, mereka antusias melakukannya. Jadi saya harus pintar-pintar dalam membuat metode pembelajaran supaya
anak lebih konsentrasi, lebih mau mengikuti pembelajaran, dan tujuan pembelajaran pun tercapai. Jadi mungkin yang Ibu Yuni akan terapkan nanti di Setelah pembelajaran ya, selanjutnya ya. itu yaitu dengan metode tadi ya. Ya, membuat pembelajaran seperti dibuat permainan atau PBL seperti itu, dan metode seperti banyak bergerak mereka dan melakukan percobaan. Agar bisa Iya, mengkondisikan anak ya. yang aktif. Ya. Kira-kira kapan Bu Yuni akan melakukan perubahan dengan rancangan yang akan Ibu Yuni lakukan yang terkait tadi ya? Kemarin saya sudah mencoba menerapkannya sedikit-sedikit. Saya juga sambil belajar. Kata saya kalau dalam hal mengajar, walaupun saya sudah berapa belas tahun sampai saat ini, saya merasa masih kurang dalam mengajar, membuat anak pembelajaran itu nyaman bagi anak, menyenangkan. Mereka tidak seperti belajar tapi seperti bermain, tapi mereka mengambil itu ada hal-hal yang mereka dapatkan dari proses pembelajaran yang di kelas. Jadi mereka tidak terpaku ke dalam materi. Saya membuat materi menjadi, karena kemarin saya sudah mencoba menerapkan, tidak harus selalu dicocoki dengan materi. Jadi mereka mencari sendiri kadang makna materi dari yang kita pelajari. Terus kadang saya juga kemarin saya mencoba mereka buat nonton, lihat di YouTube gitu. Terus melakukan percobaan juga. Nanti mungkin ke depannya saya harus lebih melihat media sosial, bagaimana orang lain sebagai gambaran dan sebagai masukan bagi saya. Terutama juga mungkin nanti saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, bagaimana proses belajar mengajar yang baik terhadap anak yang seperti yang saya hadapi sekarang, anak yang aktif, mungkin dominan laki-laki, hanya 10 orang wanita cenderung aktif di kelas dan hanya beberapa menit bisa diam di bangku dan duduk seperti itu. Saya mencoba, dari kemarin sudah mencoba, dan sedikit-sedikit masih belajar, mencari referensi dan berkolaborasi. Yang kemarin juga saya lihat ya waktu observasi Bu Yuni, jadi kalau anak melakukan percobaan sangat antusias ya. Dengan, seperti itu ya. Dengan misalkan menggunakan metode ceramah ya. Jadi seperti yang bosan. Ya, bosan. Ya. Mereka juga lebih cepat tanggap kalau melakukan percobaan, apalagi sekarang kan banyak ya di media sosial pembelajaran dibuat lagu. Sebetulnya saya belum kreatif sepertinya gitu ya, saya mengakui saya belum, tapi saya lebih melihat di media sosial orang lain, saya meng-ATM itu akomodasi, tiru, dan mungkin dia melakukannya mungkin dimodifikasi sedikit demi sedikit sesuai dengan anak didik yang saya ajar dan sesuai dengan keadaan sekolah kita. Ya, seperti tadi ya yang sudah Bu Yuni paparkan, jadi begitu banyak alternatif yang Ibu Yuni lakukan dalam pembelajaran kelas ya. Walaupun masih mungkin ya saya belum bisa disebut profesional, jadi walaupun masih kurang gitu, tapi mungkin saya akan berusaha terus ke depannya. Mudah-mudahan ya apa yang Bu Yuni cita-citakan dapat terrealisasi nanti di kelas. Nanti saya juga akan mendengarkan kembali cerita Bu Yuni nanti di pembelajaran selanjutnya ya. Jadi kesimpulan apa yang dapat Bu Yuni petik dalam pembelajaran? Setelah saya melakukan pembelajaran dan diobservasi oleh ibu, terus melakukan percakapan observasi, dan juga selanjutnya pasca observasi, saya menyadari bahwa memang membelajarkan anak itu mungkin butuh waktu, butuh latihan, butuh kolaborasi juga dengan rekan sejawat
butuh up to date ya, kita mencari informasi baik itu dari media sosial, dari internet, YouTube ya, untuk membelajarkan anak supaya anak di kelas belajar dengan kondusif, efektif dan sesuai dengan kebutuhan yang mereka sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran, supaya tujuan pembelajaran bisa tercapai apapun metode yang kita lakukan, berbagai metode yang kita lakukan. Kita harus berusaha membuat pembelajaran menyenangkan di kelas dan materi juga tersampaikan dengan baik, seperti itu. Ya mungkin itu ya Bu Yuni, terima kasih atas waktunya juga, kemudian atas paparan yang telah Bu Yuni paparkan tadi. Mungkin sekian ya. Selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada Ibu Prilly sebagai praktik pengajar untuk memberikan umpan baliknya terhadap kegiatan FKS ini. Baik, terima kasih Ibu Reni, terima kasih Bu Yuni sudah menjadi partner bagi Ibu Reni dalam kegiatan pasca observasi ini ya, observasi kelas yang dilakukan oleh Ibu Reni. Mungkin di sini saya akan memberikan umpan balik kepada Ibu Reni ya, bukan kepada Ibu sebagai coach, tetapi saya akan memberikan umpan balik kepada coach. Oke, yang pertama yang akan saya sampaikan, saya mengapresiasi Bu Eni sudah baik dalam memberikan kesempatan kepada Ibu Yuni untuk merefleksikan proses pembelajaran yang telah dilakukan di dalam kelas melalui pertanyaan bagaimana perasaan dan pertanyaan-pertanyaan pemantik lainnya. Dan saya juga melihat Ibu Reni tidak menggurui Ibu Yuni dalam memberikan solusi ya, tidak menjadi mentor gitu, memberikan solusi harus seperti ini, harus seperti itu saya tidak melihat, itu sudah baik. Kemudian percakapannya juga terjadi dua arah, di mana Ibu Yuni selaku coach ini lebih banyak menyampaikan pendapat ya, atau apa yang dirasakan, dan juga Ibu Reni lebih banyak mendengarkan dan merangkum kata-kata dari Ibu Yuni. Saya juga melihat Ibu Reni sudah menyampaikan data hasil observasi dengan sangat jelas, clear ya. Kemudian percakapan ditutup dengan kesimpulan yang dari Ibu Yuni. Itu beberapa hal yang saya sampaikan, umpan balik dari saya. Untuk coaching ini kita akan semakin terlatih kalau kita banyak praktek. Jam terbang akan menentukan skill. Jadi terus lakukan itu dalam setiap kesempatan yang ada, baik oleh Ibu Reni, Ibu Yuni juga bisa belajar banyak kepada Ibu Reni atau kepada siswa. Selamat Ibu Reni, Ibu Yuni, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu Prilly ya yang sudah memberikan umpan baliknya. Terima kasih juga Bu Yuni ya atas waktunya dan